guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di akun Noir Blessed. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini kita akan melihat perdebatan antara Pendeta Budi Asali dengan beberapa orang yang menimbulkan kericuhan. Namun apakah sih yang menjadi titik persoalan yang dapat kita simpulkan dari video yang akan saya beritahukan pada hari ini? Mari sebelum jauh kita membahas video ini, kita simak video dari perdebatan Pendeta Budi Asali dengan beberapa orang yang ada di video ini. Kita lihat video ini. Pertama, saya tadi sudah katakan bahwa teman-teman Murtadin saya itu bukan cuma satu, banyak ya. Dan mereka mengatakan bahwa harus lewat neraka. Memang masuk surga nanti akhirnya, tetapi harus lewat neraka dulu. Lalu yang kedua, nabinya sendiri itu masih harus didoakan oleh umatnya. Ya kalau nabinya masih didoakan, lalu umatnya bagaimana? Oke. Harus diselesaikan. Anda meluas. Apa? Anda mulai melebar. Harus diselesaikan. Ini ngomong yakin selamat atau tidak yakin selamat ya? Ayo. Yakin malam ini selesaikan. Selesaikan! Ayo. Ya. Bapak, tenang Pak, jangan ya seperti itu ya. Baik, mohon. Anda jangan pakai penafsiran sendiri. Ayo kita buka. Secara fakta, secara alkitabiah. Tenang. Jika ingin bertanya ataupun berinteraksi harus tenang ya. Jangan sepihak. Boleh beradu argumen, masih boleh beradu untuk pendapat, masih boleh, tapi jangan sampai ada emosi dan lain-lain. Ya, silakan ya. Ya Pak ya. Ini kelakuannya yang menunjukkan yang membuat saya pikir ini kelakuan apa kalau seperti itu? Kelakuannya orang beragama memangnya. Kelakuan saudara yang tidak beragama. Saya tidak maki-maki orang, kamu yang maki-maki orang. Kamu duluan. Ayo diselesaikan malam ini mengenai sholawat dan sebagainya itu. Diselesaikan bagaimana? Selesaikan, ayo. Selamatan, kita selesaikan. Kita diskusi, ayo. Ya, silakan. Ayo sampai besok, boleh. Sebentar, hormati penanya. Sebentar, mohon maaf sebentar. Giliran ku, Pak. Ya. Sobol. Sampai emosi. Oke, mau sih ibu ngawur ya. Kalau kamu tanya Alkitabku boleh, kenapa tidak marah? Kamu kenapa kalau tanya punya muka marah? Loh, kita tidak akan marah kalau Anda tidak menyelewengkan penafsiran. Ya. Kamu sendiri menyelewengkan penafsiran. Tidak. Ayo kita bahas sekarang. Jangan enak ya. Ayo. Maju. Ayo, sekarang kita bahas. Stop. Gini aja, sudah. Nanti masalah sholawat, nanti kita dialogkan berikutnya. Setelah ini. Kan tadi Pak Budi Asali kan sudah janji dengan saya, toh? Jadi nanti aja ya untuk dialog masalah sholawat. Silakan, berarti Sudah. Nggak apa-apa, nanti aja, udah. Emosi. Ayo kau ngamuk apa ya? Aku enggak maju di sini kok. Nggak usah. Apa itu dalam waktu 2 menit bisa menjawab. Nanti aja. Harus tenang. Sudah, kalau hormati tenang. Saya mohon maaf kepada beliau yang saya selamat waktunya. Harus tenang. Habis ini mana? Oh ya siap. Emosi guys. Framing. Mohon maaf. Iya. Dalam video kali ini kita dapat melihat dengan jelas sebenarnya apa yang diucapkan oleh Pendeta Budi Asali itu menurut beberapa orang dari kaum Murtadin yang mengatakan kepada Pendeta Budi Asali dan diucapkan kepada polemikus yang ada. Namun beberapa audien dari setiap mereka tidak bisa menerima ada perkataan-perkataan yang tidak seharusnya diucapkan muncul di dalam perdebatan itu. Nah, kita tahu ya apa yang diucapkan dan apa yang sudah dilihat di video itu sungguh sangat disayangkan untuk diucapkan dari polemikus tersebut. Kita dapat melihat bahwa sebenarnya kalau tidak ingin dicubit, jangan mencubit, itu istilah baiknya.
Dan kita lihat jejak digital itu memang jahat ya guys. Mari kita saksikan sebenarnya apa sih yang diucapkan oleh polemikus ini. Kita simak video ini. Inilah Al-Quran, yang sedikit pun di dalamnya tidak ada keraguan, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah ini mulai proses hidayah itu mulai akan masuk waktu itu. Dan ini mulai menggeser keyakinan sebelumnya dan keyakinan Mas Budi terhadap kitab suci sebelumnya. Kenapa saya katakan menggeser keyakinan sebelumnya dan kitab suci sebelumnya? Karena kitab sebelumnya yang menjadi pedoman Mas Budi sebenarnya bukanlah kitab suci. Tadi Mas Budi katakan, nah iya, saya membaca bertanya-tanya. Ketika Tuhan saya waktu itu disalib, justru ucapan Tuhan yang disalib itu bagaimana Mas Budi? Allah kenapa engkau meninggalkan aku? Allah kenapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli, lama sabahtani, ya Tuhan, Tuhan, kenapa engkau tinggalkan aku? Di saat aku sedang menderita, di saat aku dalam kesulitan yang hebat, di saat aku membutuhkan pertolonganmu, justru engkau tinggalkan. Eli, Eli, lama sabahtani. Sehingga saya tanya waktu tadi, ya saya tanya Mas Budi, kira-kira yang berteriak Eli, Eli, sabahtani itu Tuhan atau bukan? Bukan. Bukan ya. Kalaupun misalkan Mas Budi waktu itu menjawab, itu adalah Tuhan, berarti ada dua Tuhan dong. Tuhan yang dimintai pertolongan, dan Tuhan yang butuh pertolongan. Nah tentu kalau jiwa kita sehat, akal kita sehat, rohani kita sehat, hati kita sehat, tidak mungkin akan meyakini, mengimani ada Tuhan yang maha kuasa dan Tuhan yang tidak maha kuasa. Ya, jadi kita dapat melihat dan sudah menyaksikan bahwa sesungguhnya memang jejak digital itu memang jahat ya guys. Oleh sebab itu, jika kita tidak ingin dikata-katain atau tidak ingin dicubit, makanya jangan mencubit. Itu ya peribahasa yang bagus yang dapat kita lakukan. Nah, kita dapat melihat apa sih yang dikatakan oleh Alkitab dalam setiap kehidupan kita di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-16 bagian A. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Oleh sebab itu, mari kita belajar mengimani apa yang sudah ada di dalam kitab suci masing-masing. Bukan mencari-cari kesalahan atau membenarkan dirinya dengan memakai kitab orang lain. Oleh sebab itu, mari kita belajar. Berimanlah sungguh-sungguh dengan apa yang sudah diajarkan, bukan menjelek-jelekkan agama lain. Kiranya melalui video ini boleh jadi berkat bagi setiap kita dan membukakan wawasan kita untuk berpikir benar dan hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati.